Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel dan tutorial Office lainnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol ataupun mungkin hanya ingin sekedar menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang data validasi, data validation yang ada di Microsoft Excel. Ini berfungsi agar kita tidak salah memasukkan data pada sel atau pada Microsoft Excel. Dan data validation ini banyak sekali modelnya, teman-teman. Ini sudah saya tulis ada beberapa sampai 7 model data atau 7 kriteria yang bisa kita buat menggunakan data validation ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kriterianya yang pertama itu whole number, artinya bilangan bulat. Yang selanjutnya decimal, selanjutnya list, selanjutnya date, ini waktu, tanggal teman-teman maksudnya, time, itu waktu atau jam, selanjutnya text length dan custom. Text length ini artinya panjang karakter yang bisa kita masukkan di suatu sel pada Microsoft Excel. Kita langsung saja ke contoh agar tidak bosan. Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan validasi whole number ini. Artinya semua number, semua bilangan bulat. Selain bilangan bulat, tidak bisa masuk kalau kita menggunakan whole number ini sebagai data validation kita. Caranya, tinggal kita blok saja sel mana yang akan kita buatkan validasi. Ini kita sudah blok 5-4 ya, B5 sampai B14. Sehingga kita klik data validation. Nah, di sini sebelum kita memilih kriteria-kriteria itu, yang aktif itu adalah any value. Artinya semua model karakter bisa masuk pada dasarnya sebelum kita memilih data validasi ini atau membuat validasi data ini. Namun di sini kita akan membuat validasi data kita hanya membolehkan bilangan bulat saja. Perhatikan di sini Anda bilang allow, ini artinya membolehkan atau membiarkan. Pilihan pertama itu any value, semua data. Whole number, kalau kita milih whole number berarti yang dibolehkan untuk diinput itu hanyalah data bilangan bulat saja. Selanjutnya decimal dan begitu seterusnya. Kita mulai dari yang pertama, whole number ini. Kita klik whole number. Nah, di samping kanannya perhatikan ignore blank. Itu artinya kalau kita centang, maka di sini di sel ini membolehkan sel itu kosong. Sedangkan kalau centangnya kita hilangkan, maka sel yang sudah kita buatkan validasi itu tidak boleh kosong. Seperti itu. Di bawahnya, setelah kita memilih whole number atau nomor whole number atau bilangan bulat, di sini kita akan disuruh untuk memilih lagi. Ada beberapa pilihan mulai dari between, not between dan seterusnya untuk melengkapi validasi data kita. Apa itu between? Between itu artinya di antara nilai tertentu ya. Itu arti between. Selanjutnya not between itu artinya tidak di antara nilai tertentu. Selanjutnya equal to itu artinya sama dengan. Not equal to itu tidak sama dengan. Greater than itu artinya lebih besar dari. Less than itu artinya lebih kecil dari. Greater than or equal to itu artinya lebih besar atau sama dengan. Dan terakhir less than or equal to artinya lebih kecil atau sama dengan. Sekarang kita coba satu persatu untuk kriterianya, dan ini berlaku untuk semua jenis validasi kecuali list ya nanti. Oke, kita pilih between. Between itu artinya rentang nilai yang boleh kita masukkan itu memiliki nilai minimum dan nilai maksimum. Di sini sudah ada.
nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Berarti di luar nilai minimum dan maksimum ini tidak bisa kita masukkan ke sel yang akan kita buatkan validasi menggunakan kriteria ini. Kita tulis minimumnya 4, maksimumnya 10 misalnya. Berarti yang boleh masuk pada sel yang kita buatkan data validasi itu adalah nilai dari 4 sampai 10. 11 ke atas tidak boleh, 3 ke bawah tidak boleh. Jadi yang bisa masuknya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu nilai minimum. Itu kalau kita memilih between. Oke, seperti itu. Kita coba saja untuk between dulu, teman-teman. Nanti kita coba untuk yang lainnya. Yang selanjutnya kita pilih input message. Ya, input message ini merupakan tooltip. Tooltip itu akan muncul ketika kita mengarahkan kursor pada sel yang kita buatkan input message atau tooltip ini. Kita tulis di sini perhatian misalnya. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya input message-nya kita tulis inputkan data dari 4 sampai 10. Artinya di luar 4 sampai 10 ini tidak bisa masuk. Selanjutnya error alerts ini, yaitu error alerts ini akan muncul ketika kita salah memasukkan data pada sel yang sudah kita buatkan validationnya. Di sini ada 3, ada stop, ada warning, ada information. Stop, kalau kita memilih stop, akan muncul tanda error dengan gambar X seperti ini. Dan nanti akan ada pilihan, yang pertama retry, yang kedua cancel, dan yang ketiga help. Retry itu artinya coba lagi, cancel itu artinya akan digagalkan atau tidak jadi untuk memasukkan data. Jadi ini ada titelnya, kita buatkan judul titel ini dengan judul perhatian. Message-nya kita tulis angka yang Anda masukkan tidak sesuai, seperti ini. Ini stop. Yang kedua ada warning. Warning ini bertandakan tanda seru, peringatan teman-teman, yang nanti akan muncul yes, no, cancel. Artinya kalau kita memilih yes nanti, maka data itu bisa masuk. Ya, itu kalau kita milih yes. Sedangkan kalau kita no, artinya kita akan balik lagi ke sel yang sedang kita isi dan disuruh untuk mengeditnya atau mengganti data yang akan kita masukkan. Yang terakhir cancel itu untuk membatalkan. Dan yang ketiga nanti akan muncul information. Information ini menginformasikan bahwa data yang kita masukkan kita itu tidak sesuai. Di sini ada beberapa pilihan lagi, ada 2. Lanjut dengan data yang salah, kita bisa mengklik OK, cancel untuk memperbaiki data. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama kita pilih saja stop nanti teman-teman. Apalagi data yang masuk tidak sesuai, yang kita masukkan itu tidak sesuai. Kita balik ke setting ini, ya. Kita memilih whole number, artinya bilangan bulat. Between itu rank atau yang ada di antara nilai minimum dan maksimum saja. Sedangkan di luar itu tidak bisa masuk ke sel yang kita buatkan validasi. Berarti yang bisa masuk validasi sel itu dari 4 sampai 10. Di luarnya tidak bisa. Kita coba tekan tombol OK. Ya, seperti ini. Ketika kita mengaktifkan sel seperti yang saya sebutkan tadi, akan muncul tooltip seperti ini yang sudah kita buatkan pada message tadi. Ya, sekarang di sini sudah ada inputkan data dari 4 sampai 10. Kita coba ikut 4, 5, tidak ada masalah, sampai 10. Sekarang kita inputkan di luar dari 4 sampai 10 ini, misalnya 3. Kita coba bagaimana, kita enter. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu akan muncul error. Kalau dia stop ini akan muncul retry dan cancel.
retrieve ini kita coba lagi, cancel ini kita batalkan. Kita coba lagi masukkan 2. Oh, salah lagi, ternyata tidak bisa masuk angka 2 atau nomor 2. Kita coba lagi 1. Oh, tidak bisa. Kita coba 11. Tidak bisa. Kenapa? Karena 11 ataupun data yang 3, 2, 1 itu tidak termasuk data atau angka yang dibolehkan. Jadi angka yang dibolehkan hanya 4 sampai 10. Di sini kita cancel seperti ini. Kita masukkan 9, kita masukkan 8, kita masukkan 6, kita masukkan 10 lagi ya, seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman. Kita masukkan 8, kita masukkan 5, kita masukkan 3. Oh, salah lagi, kita coba 6. Seperti itu. Jadi untuk kriteria yang pertama ini, whole number ini dipergunakan hanya untuk data yang berbentuk bilangan bulat ya. Itu kriteria yang pertama dengan kriteria yang pertama juga. Sekarang kita coba lagi dengan kriteria yang lain, masih di whole number ini. Kita hapus dulu. Di sini kita coba between itu rank ya. Kita coba not between. Ini kebalikannya. Kalau tadi yang dibolehkan hanya angka 4 sampai dengan 10, maka sekarang kalau kita milih not between ini, maka yang diperbolehkan adalah selain dari angka 4 sampai 10. Kita oke, kita coba. Ya, ini nggak apa-apa, kita biarkan saja. 1, 2, 3, 4 tidak dibolehkan masuk ya. 4 sampai dengan 10. Selain dari ini nggak aman-aman saja seperti ini. Seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali untuk menerapkan data validasi ini. Selanjutnya kita coba lagi dengan yang ketiga, masih di whole number. Datanya equal to, sama dengan. Ini hanya minim sekali teman-teman. Minim itu hanya boleh masukkan data angka yang kita masukkan di sini. Misalnya kita hanya membolehkan angka 6. Berarti nanti yang boleh masuk itu hanya angka 6 saja. 5 itu tidak boleh. 1 itu tidak boleh. 5 lagi tidak boleh. 4 tidak boleh. Yang boleh itu hanya angka 6 sesuai dengan yang kita tuliskan pada textbook itu. Oke, itu equal to. Kita coba not equal to. Ini kebalikannya. Selain dari angka 6 berarti yang boleh masuk. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh angka 6 karena kita memilih not equal to 6. Seperti itu. Yang selanjutnya kita mencoba untuk greater than. Greater than itu artinya lebih besar dari. Kita lebih besar dari 6. 7. Lebih besar dari 7. Kita coba angka 7. Angka 7 saja tidak boleh. Apalagi yang lebih kecil dari 7, karena yang diperbolehkan hanyalah yang lebih besar dari 7, 9, 10, 11 dan seterusnya. Itu kalau kita memilih greater than. Kalau selanjutnya kita coba milih less than. Less than itu artinya lebih kecil dari. Kita coba lebih kecil dari 8 ya. Berarti maksimumnya 8 teman-teman ya. Kita coba 1 boleh, 2 boleh, 8 tidak boleh ya. Lebih kecil dari 8 itu yang boleh. Itu less than. Seperti itu. Selanjutnya kita coba lagi
setelah less than ini greater than or equal to, lebih besar atau sama dengan, itu artinya lebih besar atau sama dengan 6. Berarti ini angka 6 nya bisa masuk kalau kita menggunakan greater than or equal to, lebih besar atau sama dengan 6. Berarti kita boleh memasukkan hanya angka 6 ke atas. Di bawah angka 6 kita tidak diperbolehkan kalau kita memilih greater than or equal to ini. Kita coba oke. Selanjutnya tidak boleh ya. Di bawah angka 6 tidak boleh. Tuh 6 tuh boleh atau lebih. 5 juga tidak boleh. Kenapa? Karena di bawah angka 6. Yang selanjutnya kita coba di bawahnya less than or equal to, lebih kecil dari atau sama dengan. Kita tulis 5. Oke. Lebih kecil dari atau sama dengan 5. Kita coba lebih besar dari 5. Oh ya, tidak bisa karena greater than or equal to, less than or equal to itu artinya lebih kecil atau sama dengan dari angka 5. Seperti ini. Ya, sangat mudah sekali teman-teman untuk menggunakan validasi ini. Validasi number. Whole number ini, saya ulang, itu artinya angka atau bilangan bulat saja. Sedangkan bilangan yang desimal itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Sekarang kita lanjut yang kedua, itu validasi desimal. Ya. Desimal itu artinya bilangan yang memiliki koma. Kita coba untuk ini. Kita akan sudah ke blok. Selanjutnya kita pilih data validation-nya. Di sini ini value. Ini sudah hilang karena beda sel teman-teman ya. Kita pilih desimal. Ini sudah jelas teman-teman ya. Seperti yang tadi sama. Kita pilih saja yang equal to, misalnya equal to 3,5. 3,53 ya, tidak boleh, sudah disebutkan tidak boleh, harus bilangan bulat yang sama. 3,5 tidak boleh juga seperti itu, hanya 3,5 3,8 ya, tidak boleh juga teman-teman ya. Untuk contoh lain tinggal teman-teman coba saja seperti ketika menggunakan whole number ini. Desimal itu sudah saya rasa cukup karena sudah dijelaskan pada bagian whole number untuk validasi yang lainnya. Yang selanjutnya yang ketiga list. List ini biasanya combo box ya, seperti itu list ini. Kita coba untuk menggunakan validasi list ini. Validasi list ini digunakan ketika kita menginputkan data yang sama, beberapa data yang sama pada suatu sel atau pada suatu rank. Artinya seperti jenis kelamin, ukuran baju, ataupun misalnya kelas. Pasti tidak akan lebih dari kelas yang ada. Misalnya jenis kelamin juga laki atau perempuan, tidak akan mungkin ada jenis kelamin yang selain dari itu. Untuk ukuran baju mungkin M, S, M, L, XL atau XXL, tidak mungkin lebih dari itu. Artinya list validation ini kita gunakan ketika kita akan memasukkan data yang sama namun memiliki pilihan ya. Kita coba untuk menggunakan list ini, tinggal kita data validation saja. Selanjutnya kita pilih list. Di sini ada search number, artinya yang akan kita tampilkan di list. Kita tulis di sini. Ada dua cara, teman-teman. Kita bisa menulisnya langsung di sini atau kita bisa menulisnya di sel tertentu atau rank tertentu. Sekarang kita coba di sini laki-laki. Di sini titik koma ini bisa teman-teman dengan ganti koma, tergantung dengan laptop teman-teman. Perempuan. Kita oke. Nah,
kalau kita sorot akan muncul seperti ini: laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Ya, seperti ini cara untuk menggunakan listnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua cara untuk menulis search-nya. Ada yang kita langsung tulis di sini, atau kita tulis di tempat lain, atau kita tulis di sel atau rank tertentu. Kalau data validasinya sudah ada, ya, kalau data yang akan kita masukkan ke list ini sudah ada, tinggal kita klik yang ini teman-teman, tandanya, langsung kita blok. Misalnya seperti ini, kita hanya masukkan ini saja, kita blok, maka otomatis di sini data validasi ini akan ada rank B5 sampai dengan B9. Berarti yang akan menjadi pilihan, data yang akan menjadi pilihan kita itu hanya data yang ada di B5 sampai dengan B9. Kita oke kan saja. Nah, seperti ini. Tinggal kita coba, tinggal kita pilih saja ya teman-teman. Seperti ini teman-teman untuk penggunaan list. Oke, selanjutnya kita lanjut yang ketiga, yakni untuk date. Date ini artinya tanggal teman-teman ya. Date ini artinya tanggal. Jadi yang bukan tanggal itu tidak boleh masuk ke sel yang sudah kita buatkan data validasi menggunakan kriteria date ini. Caranya sama saja, masuk ke data, selanjutnya data validation. Sini tinggal kita pilih date seperti ini. Tentang between dan yang lainnya itu sama ya. Between ini rank teman-teman, sekali lagi ya, between itu artinya rank. Yang boleh masuk di sini adalah tanggal, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita coba tanggal 1 bulan 3 2022 sampai dengan tanggal 3 bulan 3 2022. Kita coba tanggal 4 bulan 3 2022. Akan terjadi error. Kenapa? Karena kita hanya membolehkan tanggal 1 bulan 3 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 bulan 3. Selain dari tanggal yang sudah kita masukkan sebagai kriteria itu, tidak akan bisa masuk ke sel yang sudah kita buatkan data validasi. Seperti itu teman-teman. Untuk yang lainnya sama seperti whole number dan desimal tadi. Yang selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yang kelima. Yang kelima itu time. Time itu artinya waktu jam maksudnya di sini ya. Tinggal kita data validation saja. Kita pilih time. Time-nya seperti apa, between, apakah kita menggunakan rentang atau seperti apa, bukan ya. Kita menggunakan equal to saja. Kita hanya membolehkan data itu adalah pukul atau jam 7:02 misalnya. Kita masukkan 7:02 bisa. Kita masukkan 7:40. Nah, seperti itu teman-teman. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, tidak bisa memasukkan jam selain jam yang menjadi kriteria. Ini sudah jam, apalagi dengan data yang lain kita masukkan angka bulat misalnya. Karena di sini kita sudah menyeting validasi data kita dengan menggunakan jam. Jadi selain data jam tidak bisa masuk. Oke, kita lanjut ke yang ke-6, text length. Text length ini artinya panjang karakter ya teman-teman.
panjang karakter yang diperbolehkan maksimalnya berapa. Seperti itu. Kita coba untuk menggunakan text length ini. Kita blok seperti biasa. Selanjutnya kita masuk ke data validation. Kita pilih text length. Di sini maksimumnya berapa, minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Ya, kayak ini kalau kita pilih between, kita pilih saja yang equal to saja, teman-teman. Sama dengan. Kita coba 4. Berarti yang akan diterima oleh sel yang kita buatkan validasi dengan kriteria text length dengan panjangnya 4 ini hanyalah karakter atau tulisan yang hanya panjangnya 4 atau banyak karakternya 4. Kalau karakternya lebih dari 4, otomatis tidak akan diterima oleh sel yang kita buatkan validasi ini. Kita coba 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. Kita coba kurang 1, 2. Seperti itu, teman-teman. Kenapa ditolak? Karena kita hanya memasukkan 2 karakter, sementara yang dibolehkan untuk dimasukkan di sel ini adalah hanya 4 karakter. Kita coba 5 karakter lagi, apalagi yang lebih panjang. Seperti itu. Ini kegunaan text length ini, artinya kita hanya diperbolehkan memasukkan karakter dengan banyak tertentu, kata dengan banyak karakter tertentu sesuai dengan pilihan kita. Yang terakhir, custom. Ini sesuai dengan keinginan kita bisa menggunakan rumus ataupun kita menggunakan yang lainnya. Untuk custom ini sudah kita praktekkan di video-video terdahulu, teman-teman bisa lihat di channel ini. Seperti ini karakter custom ya, formula dan seterusnya. Teman-teman bisa menonton video-video yang kita sudah menggunakan data validation custom ini, teman-teman. Oke, saya rasa sangat jelas, teman-teman, mudah dipahami tentang penggunaan data validation ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman untuk mempermudah pekerjaan teman-teman di tempat kerja masing-masing. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video tutorial yang lainnya. Dan jangan lupa klik like, comment, and share. Share video ini agar teman-teman kita yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video kita ini. Baiklah, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.